Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim akuntansi manajemen Project RFID Card Reader dengan dosen pengajar Ibu Vina Kolisadi Nua SEMSC akan mempresentasikan hasil kerja tim kami terkait perhitungan biaya produksi dengan metode Activity Based Costing. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Nova Kasa Friskila Nenggolan dengan NIM 4111901077 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Erika Anggraini dengan NIM 4111901073. Saya akan menjelaskan secara singkat mengenai produk RFID Card Reader. RFID atau Radio Frequency Identification merupakan sistem identifikasi berbasis wireless yang memungkinkan pengambilan data tanpa harus bersentuhan. Penggunaan RFID saat ini sudah banyak dipakai di berbagai bidang seperti perusahaan, supermarket, rumah sakit, bahkan juga digunakan pada mobil untuk mengidentifikasi penggunaan BBM bersubsidi. Pengaplikasian alat ini banyak digunakan untuk keperluan identifikasi seperti saat belanja barang, identifikasi ID karyawan, identifikasi aset perusahaan, dan masih banyak lagi. Keuntungan penggunaan RFID yaitu tidak perlunya memindai item di bawah pemindai untuk mengidentifikasi item tersebut. Hal ini tentunya akan sangat menghemat waktu dan uang. Lalu produksi RFID Card Reader. Nah, yang pertama, proses desain, di mana membuat diagram skematik, rangkaian, dan layout PCB dengan menggunakan komputer. Yang kedua, proses pembuatan PCB sesuai dengan layout yang sudah dibuat. Adapun pada proses ini terdiri dari pemotongan PCB atau cutting, pengeboran atau drilling, brushing, torque hole plating, dry film laminating, UV exposure, develop, dan lainnya. Selanjutnya, screen printing, pengering, dan testing. Lalu yang ketiga, proses pemasangan komponen pada PCB. Nah, pada proses ini terdiri dari tahapan solder paste printing, SMD parts placement, reflow soldering, automatic optical inspection atau EOI, dan testing. Nah, yang terakhir, proses pengujian mode pembaca RFID. Adapun status pengerjaan produk masih pada tahap desain dan pengerjaan produk akan dilanjutkan di semester depan, sehingga perhitungan yang dilakukan masih estimasi. Selanjutnya, Dictionary Activity. Keseluruhan aktivitas pada proses produksi RFID Card Reader merupakan tipe primary activity karena dimanfaatkan langsung oleh cost object dan merupakan unit level activity karena semua aktivitas produksi selalu dilakukan setiap produk dihasilkan dan sumber daya yang digunakan akan meningkat ketika unit atau produksi meningkat. Pada aktivitas desain terdapat penggunaan komputer sehingga cost driver yang muncul adalah KWH berpicu pada jumlah pemakaian listrik dan komputer hours berpicu pada jam operasional komputer. Yang kedua, pada aktivitas pembuatan PCB terdapat penggunaan mesin sehingga cost driver yang muncul adalah KWH berpicu pada jumlah pemakaian listrik dan machine hours berpicu pada jam operasional mesin. Yang ketiga, pada proses pemasangan komponen PCB terdapat penggunaan mesin dan inspeksi oleh tenaga kerja manusia sehingga cost driver yang muncul adalah KWH berpicu pada jumlah pemakaian listrik, machine hours berpicu pada jam operasional mesin, dan labor hours berpicu pada lamanya karyawan bekerja. Dan yang keempat, ada aktivitas pengujian modul RFID terdapat penggunaan microcontroller sehingga cost driver yang muncul adalah KWH berpicu pada jumlah pemakaian listrik terhadap penggunaan microcontroller. Adapun proses pengerjaan yang dilakukan tim elektro dalam menghasilkan 10 unit dengan sekali pengerjaan, sehingga untuk mendapatkan HPP per unitnya, harga pokok produksi akan kami bagi dengan 10 unit yang dihasilkan. Yang pertama ada direct material. Material yang dibutuhkan terdiri dari 20 macam dengan total keseluruhan 7.551.470. Selanjutnya direct labor. Penentuan upah bagi karyawan dihitung dengan mengikuti upah minimum regional atau UMR Kota Batam sebesar 4.150.930. Perhitungan berdasar pada lamanya bekerja yaitu selama 22 hari dengan jam kerja perharinya yaitu 8 jam. Sehingga cost per hour yang didapat yaitu sebesar 23.585. Pada proses pengerjaan produk ini, perhitungan upah untuk setiap aktivitasnya diperoleh dari cost per hours dikali total jam kerja. Misalnya, aktivitas desain dengan total jam kerja 50 jam, dikali cost per hour-nya 23.585.
Nah, dapat diperoleh upahnya yaitu sebesar 1.179.250. Begitu seterusnya perhitungan untuk tiap-tiap aktivitas, sehingga direct labor pada proses pengerjaan RFID yaitu sebesar 5.660.400. Selanjutnya overhead. Yang pertama ada aktivitas desain. Biaya yang timbul pada aktivitas ini adalah jumlah pemakaian listrik terhadap penggunaan komputer. Komputer yang digunakan sebanyak 2 unit dengan estimasi perhitungan yang digunakan untuk satu unitnya adalah 250 watt per jam atau setara dengan 0,25 kWh. Komputer dipakai selama 50 jam dengan tarif listrik 1.114,74 per jam, sehingga pembebanan biaya pada komputer adalah sebesar 27.869 diperoleh dari 2 unit dikali 0,25 kWh dikali 50 jam dikali 1.114,74. Selanjutnya terdapat pembebanan biaya pada depresiasi komputer. Berdasarkan peraturan perpajakan, umur ekonomis komputer adalah 4 tahun. Harga beli komputer sebesar 5 juta, sehingga biaya depresiasi komputer untuk tiap jamnya sebesar 651 rupiah. Penggunaan 5 hari dan 8 jam adalah berdasarkan waktu produktif kerja pada umumnya, yaitu 5 hari per minggu dan 8 jam per hari. Pada aktivitas ini, komputer dipakai sebanyak 2 unit selama 50 jam, sehingga pembebanan biaya depresiasi pada komputer adalah 65.104 diperoleh dari 651 dikali 50 jam dikali 2 unit. Aktivitas pembuatan PCB. Pada aktivitas ini, biaya yang timbul adalah jumlah pemakaian listrik terhadap penggunaan mesin. Mesin yang digunakan sebanyak 2 unit untuk proses yang berbeda, yaitu pemotongan PCB dan pengeboran PCB. Estimasi perhitungan berbeda yang digunakan adalah 600 watt per unit atau setara dengan 0,6 kWh. Masing-masing mesin digunakan selama 50 jam dengan tarif mesin sebesar 66.884 diperoleh dari lama pemakaian dikali kWh dikali tarif listrik. Selanjutnya terdapat pembebanan biaya pada depresiasi mesin. Kedua jenis mesin yang digunakan termasuk ke dalam 2 kelompok dengan penyusutan 8 tahun. Pada proses pemotongan PCB, harga beli mesin sebesar 15 juta, sehingga biaya depresiasi mesin untuk tiap jamnya sebesar Rp977. Mesin pemotong PCB dipakai selama 50 jam, sehingga pembebanan depresiasi mesin adalah Rp48.828 diperoleh dari Rp977 dikali dengan 50 jam. Untuk proses pengeboran PCB, harga beli mesin adalah Rp19.500.000, sehingga biaya depresiasi untuk tiap jamnya adalah Rp1.270. Mesin pengebor PCB dipakai selama 50 jam, sehingga pembebanan depresiasi mesin adalah Rp63.477 diperoleh dari Rp1.270 dikali dengan 50 jam. Maka total biaya depresiasi mesin pada aktivitas ini sebesar Rp112.305. Aktivitas pemasangan komponen PCB. Pada aktivitas ini, biaya yang timbul adalah jumlah pemakaian listrik terhadap penggunaan mesin. Mesin yang digunakan sebanyak 3 unit untuk proses yang berbeda, yaitu solder paste printing, pick and place SMD, dan reflow oven. Estimasi perhitungan yang dipakai adalah 600 watt per unit atau setara dengan 0,6 kWh. Masing-masing mesin digunakan selama 80 jam dengan tarif listrik sebesar Rp1.114,74 per jamnya, sehingga pembebanan biaya pada mesin adalah sebesar Rp160.523 diperoleh dari lama pemakaian dikali kWh dikali dengan tarif listrik. Selanjutnya juga terdapat pembebanan biaya pada depresiasi mesin. Ketiga jenis mesin yang digunakan termasuk ke dalam 3 kelompok dengan penyusutan 16 tahun. Pada proses solder paste printing, harga beli mesin Rp250 juta, sehingga biaya depresiasi untuk tiap jamnya Rp8.138. Untuk proses pick and place SMD, harga mesin adalah Rp300 juta, sehingga biaya depresiasi untuk tiap jamnya sebesar Rp9.766. Dan untuk proses refill oven, harga beli mesin sebesar Rp280 juta, sehingga biaya depresiasi untuk tiap jamnya
sebesar 9.115. Maka total biaya depresiasi mesin pada aktivitas ini adalah 2.161.458. Pada aktivitas ini juga timbul biaya inspeksi atas pelaksanaan pemeriksaan terhadap PCB yang diproduksi untuk memastikan bahwa telah memenuhi standar tertentu. Tarif yang menjadi dasar perhitungan biaya adalah upah per jam sebesar 23.585 dengan jumlah karyawan 6 orang dan lamanya bekerja 8 jam, sehingga diperoleh total sebesar Rp11.132.80. Selanjutnya, aktivitas pengujian modul RFID. Pada aktivitas ini, yang timbul adalah jumlah pemakaian listrik terhadap penggunaan mikrokontroler. Mikrokontroler yang digunakan sebanyak 1 unit, dengan estimasi perhitungan yang digunakan adalah 125 Watt per unit atau setara dengan 0,125 kWh. Mikrokontroler digunakan selama 60 jam dengan tarif listrik sebesar 1.114,74 per jam, sehingga pembebanan biaya pada mikrokontroler adalah 8.361 diperoleh dari 60 jam dikali 0,125 kWh dikali 1.114,74. Maka jika dijumlahkan dari semua aktivitas, total biaya overhead yang diperoleh adalah sebesar 3.734.584. Berikutnya adalah perhitungan harga pokok produksi dengan metode activity based costing. Harga pokok produksi diperoleh dari penjumlahan direct material, direct labor, dan overhead. Setelah dilakukan perhitungan, harga pokok produksi yang timbul adalah sebesar 16.946.454 dikarenakan dalam sekali proses menghasilkan 10 unit produk, maka harga pokok produksi per unitnya adalah 1.694.645 diperoleh dari 16.946.454 dibagi dengan 10 unit. Sales budget. Untuk mengisi kolom unit sesuai dengan ketentuan bahwa jumlah unit penjualan berkisar 1.000 unit sampai 10.000 unit. Untuk unit selling price adalah 50% lebih tinggi dari cost production. Maka 50% dikali harga pokok produksi per unit diperolehlah 2.541.968. Untuk kolom units akan digunakan sebagai starting point pada production budget. Selanjutnya production budget. Unit to be produced diperoleh dari sales ditambah ending inventory dikurang beginning inventory. Untuk ending inventory sesuai dengan ketentuan yaitu 10% dari unit sales setiap kuartal. Untuk beginning inventory pada kuartal 1 diperoleh dari ending inventory kuartal 4. Dan beginning inventory pada kuartal 2 diperoleh dari ending inventory kuartal 1, begitu seterusnya. Beginning inventory kuartal 3 diperoleh dari ending inventory kuartal 2, dan beginning inventory kuartal 4 diperoleh dari ending inventory kuartal 3. Maka diperolehlah unit to be produced yang dimana juga akan digunakan sebagai starting point pada direct material budget dan direct labor budget. Selanjutnya direct material purchase budget. Penghitungan atau tabel pada poin ini dihitung per materialnya. Pada proses produksi RFID card reader terdapat 20 jenis material yang digunakan. Salah satu penghitungan yang dapat kami tampilkan adalah material SMD resistor 080547. Untuk kolom direct material per unit diperoleh dari banyaknya SMD resistor yang diperlukan untuk menghasilkan satu unit produk. Selanjutnya untuk kolom ending inventory sesuai dengan ketentuan 10% dari unit to be produced setiap kuartal. Dan untuk kolom beginning inventory sama halnya dengan perlakuan beginning inventory pada production budget sebelumnya. Dan untuk kolom cost per pound yaitu harga SMD resistor per satu unitnya. Begitu seterusnya untuk penghitungan atau tabel pada material-material lainnya yang digunakan. Selanjutnya direct labor budget. Berikut tabel perhitungan untuk direct labor budget. Untuk kolom direct labor time per unit diperoleh dari lamanya karyawan bekerja untuk menghasilkan satu unit produk. Dan untuk tabel wage per hours adalah tarif upah per jamnya. Total direct labor yang dapat diperoleh adalah sebesar Rp566.040 diperoleh dari total direct labor cost per tahun dibagi dengan unit to be produced per tahun yaitu 4.600. Overhead budget. Yang pertama overhead budget untuk computer hours. Berikut klasifikasi OH computer hours. Dan berikut tabel perhitungan untuk overhead budget. Budgeted computer hours dikali dengan variable overhead rate akan menghasilkan budgeted variable overhead. Untuk variable overhead rate diperoleh dari variable OH dibagi dengan durasi pengerjaan produk yaitu 24 jam, maka diperoleh Rp116.
Selanjutnya, budgeted variable overhead ditambah dengan budgeted fixed overhead akan menghasilkan total overhead. Adapun fixed overhead rate diperoleh dari fixed OH dibagi dengan durasi pengerjaan produk yaitu 24 jam akan menghasilkan Rp271 yang kemudian dikalikan dengan budgeted computer hours yaitu 20, maka akan diperoleh fixed overhead rate yaitu sebesar 1.356. Yang kedua, overhead budget untuk machine hours. Berikut klasifikasi OH machine hours. Variable overhead rate diperoleh dari variable OH dibagi dengan durasi pengerjaan produk yaitu 24 jam, maka akan diperoleh Rp982. Begitu juga dengan fixed overhead rate diperoleh dari fixed OH dibagi dengan 24 jam, maka diperoleh 9.473 yang kemudian dikalikan dengan budgeted machine hours yaitu 76, maka akan diperoleh fixed overhead rate sebesar 179.985. Yang ketiga, overhead budget untuk indirect labor hours. Berikut klasifikasi OH indirect labor hours. Dan berikut tabel perhitungan untuk overhead budget. Untuk variable overhead rate diperoleh dari variable OH dibagi dengan durasi pengerjaan produk yaitu 24 jam, maka akan diperoleh Rp4.717. Dan yang terakhir, ending finished good inventory budget. Setelah dilakukannya penghitungan, maka diperoleh total unit cost. Selanjutnya, total unit cost dikali dengan jumlah unit penjualan per tahun yaitu 4.600 unit, maka akan diperoleh finished good RFID card reader. Setelah melakukan beberapa tahap dalam proses penghitungan biaya, adapun kesimpulan yang dapat kami tarik bahwa metode activity based costing adalah metode yang paling relevan dalam penentuan harga pokok produksi. Selain itu, metode ini dapat membantu dalam hal pengambilan keputusan dan menghasilkan harga yang baik yang mampu bersaing dengan produk lain. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, harga pokok produksi per unit yang diperoleh untuk RFID card reader adalah sebesar Rp1.694.645. Selanjutnya, saran kami untuk responden yaitu sebaiknya dapat lebih rinci dalam memberikan data dan penjelasan. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan masukan untuk penentuan biaya produksi RFID card reader. Demikian presentasi dari tim kami. Segala kesilapan tutur kata maupun kesalahan atau penyimpangan dalam proses penyelesaian tugas ini kami mohon maaf. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Vina selaku dosen pengajar, dan terima kasih kami ucapkan kepada teman-teman seperjuangan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.